Boleh effect sikit. Boleh filter. Ada beauty. Camera rolling, kami akan kasih beauty. And lepas ni kami akan nampak lagi Ayu. Rolling sudah. Hello, you're watching Sip Sip with Egan. Episode kita berapa? Saya malas mau cakap, nanti saya lose count sudah. So today we are with, I want to call him a doer. Sangat hands-on punya orang. Sangat kalau di Facebook jahat dia punya status selalu. I'm the most hated crew. I guess. Let's not go there first. Kasih sukan-sukan tu. Pakai. Saya bingung. Why? Welcome to Sip Sip with Egan. Okay kah? Dia biasa okey kah? Tidak melompat. Hello. Ngama. So, Lazy Afiq, Hello. Gaddafi, Lamdin. Afiq lah kan? Afiq. Lazy. Lazy Afiq. Apik lah. Kenapa lazy belum lah? Lazy ni dia macam mana Pak? Actually masa saya kecil dulu saya minat satu rap group dari Hong Kong. Lazy Motherfucker. LMF. So each member dorang ada lazy di depan dia. So konon-konon saya mau jadi member dorang lah. So itulah tu lazy. Okey lah. Ada sudah muka-muka Cina sudah. Apa bangsa kau? Sorry mau tanya soalan begini. Saya baju kota. Okey. Yeah. Boleh lah pergi Hong Kong. Baju Hong Kong. Baju Hong Kong what? Saya pernah, actually dulu saya pernah ada di idea macam mau buat t-shirt bah. And you were one of the, honestly you were one of the references yang saya tengok. Because bila buka Facebook nampak vandalism. Are you behind vandalism? Kau satu orang kah atau ada geng kah? Cerita lah. Okay, supaya senang lah. So basically vandalism ni saya buat during the creative industry punya booming. Masa tu is around 2007 lah. 2008 lah. I was in college. Saya masa tu study di Unicel. Okay. KL. So masa tu ada banyak influence lah yang baru keluar. Salah satunya yang paling famous masa tu Pop Malaya, if you ever heard, Defy, Suicidal, Abstract Zingga, Super Sunday. Okay. So I was in the middle of that booming area lah masa tu di KL. Ada satu tempat yang saya first kali join event. Masa tu tiada t-shirt lagi. Basically masa tu saya ikut kawan saya. Okay. Kawan saya dia yang ada t-shirt. Saya tiada lagi time tu, but saya ikut dia first di KLCC, MIA Art Gallery masa tu di sebelah KLCC lah. Okay. So from that kan saya inspired to do my own t-shirt based on my minat masa tu. Saya ni jenis suka round bandar. Saya tertarik dengan seni graffiti lah, graffiti punya art kan. So that's why my name is saya terletak brand saya itu Vandalism. Okay. So Vandalism is for me is the expression of life. Alright. Yeah, so basically apa yang dong buat di dinding kan masa tu, saya tertarik sebab cantik kan, difficult to do, tapi dia orang express diri orang lah, so it's menarik lah. So saya start buat first t-shirt saya masa 2008. Kau ada pergi dinding juga lah?
Actually saya start Kau dah pergi dinding di KK kah? saya actually start 2003 buat graffiti for Too Fat punya concert di. Oh ya? Yeah. That's my Shit. first job, man. That's my yang macam orang bilang benda yang saya suka kena bayar. Itu pun kata macam mana saya dapat saya macam saya temberang saya ni. Masa tu saya tidak buat, saya ada buat lah, tapi tidak pernah yang buat sama pro lah. Saya was like scribbling di Kota Blut, di sekolah. So ada satu organizer ni masa tu which it was like 2004 or something. Okay. Saya buat depan orang tu. Saya buat graffiti depan dia. And then dia tertarik, dia cakap memandangkan di KK ni, dia bilang tidak banyak yang buat graffiti, dia bilang saya ambil kau lah, dia bilang. It was like macam lucky lah time tu. Oh, time tu Too Fat datang sini? Too Fat datang sini. Oh, okay. Too Fat datang sini, saya buat graffiti untuk dorang punya show. That was my first gig lah. And then after that saya buat sendiri lah. Until 2011. 2011 I got called by Converse doing a tour with them lah. So basically kami ada buat a few jelajah semenanjung lah. Ada pergi Kuantan, Johor, Penang, KL. So that was my biggest kira macam biggest gig lah for graffiti. During that time I was in vandalism sana lah. Oh. Yeah. So vandalism, back to the t-shirt punya business. Macam yang apa ni, kira macam peak lah untuk kira peak untuk t-shirt punya industri ni di Malaysia, creative industry lah kita panggil. Tahun 2010. Okay. Yeah, that was macam everything is lah, besar ni, grand. Masa tu kami ramai-ramai, masa tu all the t-shirt brand kan di independent punya scene masa tu. Kami buat kami ikut satu event yang Kementerian Belia dan Sukan buat U10 di KWSP lah pula, PWTC, sorry. PWTC, yeah. That was the biggest lah. That was the biggest creative industry. You imagine the whole Dewan kan, semua local brand, semua Ini jadi di KL? KL, ya. Okay. Semua local brand, and then banyak ada menteri punya support, artis, selebriti semua turun for the independent punya. So ini kira government support the independent punya movement. Yes. Bagus lah. It was peak lah. That was the time kan, masa tu memang peak gila memang famous lah masa tu during that time. So 2010, after 2010 tu saya balik KK. After 2011 saya pergi KL sekejap. And then habis dengan Converse saya balik KK balik. Oh, lama juga sama Converse ni? Sama Converse ni 2 months ke? If I'm not mistaken. Dia satu lah. Yeah. Lama betul, 2 months. Boleh lah, boleh tahan lah. So, saya balik sini and then saya jumpa ada few local brand punya tu. During that time, I met with Orchid Malevolence, if you remember that. Yeah. Dengan Yeah. Last Bloodline. Yes. Yeah, during that time dia Bloodline saja nama dia. Okay. So kami macam Dari mana dia orang ni? Dia orang KK. Budak KK juga lah. Yeah. So macam saya ada experience sikit kan di KL, jadi saya kasih tahu orang lah macam kalau kami begini bilang boleh kita combine, and then kalau macam ada event kan kita join. So basically that's the start lah, kira macam kami buat di KK lah actually, vandalism. So masa tu benda tu baru, tapi di KL dia sudah start declining tu. Okay. Actually declining sudah. So sini masih baru. Around 2012, 2013, dia macam besar sudah sini lah, kira banyak sudah. Tapi sadly lepas that time also dia turun juga. Yang paling last saya rasa big brand yang kira menjadi lah, Afraid Clothing. Ya. Sky. Ya, Dorsey Sky. Ya. Dan dorang
I think after 2015 pun orang macam declining a bit kan. So that's the story about the t-shirt lah, t-shirt industry. The good thing is, 5 minutes. Okay. The good thing is you were both in KL dan KK lah. Yeah. So kau sempat di sana, Saya sempat terus kau sempat lagi sini. That was sempat very good. booming tu lah, masa booming era tu memang saya sempat lah, macam last time masa declining a bit masa di KL tu around 13 juga lah. Apa kau rasa, pendapat kau lah, kenapa dia jatuh? Because the quality lah, actually because macam masa tu orang just buat benda tu tanpa kira dia punya the essence of the streetwear punya brand, the independent label. Orang ingat macam independent label ni is just to do a t-shirt and then get money. And then macam orang tidak faham di sebalik streetwear tu apa dia punya apa dia punya meaning bah. Why the streetwear is even there bah. Okay. Dong tidak rebellious punya macam determination, dong tidak kira macam play it safe bah, you know. Oh, Yeah. okay. So when you Boleh play saya cakap bilang ikut trend. yeah, kurang ikut trend lah actually. And then the quality is down. And then kau play safe juga, ikut trend. So orang akan lose interest lah. Macam bagus saya beli di H&M, bagus saya beli di Ya, H&M saya tengok pun banyak sudah yang Yeah. kau tengok Ramones lah, Yeah. kau tengok yang because the brand kan actually you wear something brand kan because they represent you bah. You know when you wear something kan macam contoh lah I minat macam saya minat macam brand macam FUCT, Obe. They represent something mah. Dia macam dia ada dia punya apa ni tujuan. Contoh macam FUCT, The Hundreds, dorang memperjuangkan dorang punya cara hidup lah. Cara hidup dorang macam pasal dorang buat design pasal police brutality, dorang buat design pasal how the community are macam tu. Macam kau pakai brand tu kan, dia represent kau bah. Contoh macam vandalism kan, saya pakai vandalism sebab saya pun buat graffiti bah. Saya pun suka menconteng di mana-mana. Saya pun suka macam dudul. It's me bah. So when you take away that kan, macam kau buat brand, oh sebab dia ni buat brand. Saya buat brand sebab saya pun mau dapat duit. okay. So tidak tulus lah. ya, tidak feel dia. Dia umpama kau buat lagu kan macam lagu pop yang tidak feel bah. Orang pun yang macam the same thing as the last one, the same thing as this one. So tidak dia punya tidak dia punya keistimewaan. KL saya tahu dia punya ideologi dia sangat bukan bilang matang, cuma dia experience lah. Kan cuma minum dulu. Ini siapa kah? Kita sip dulu. You should include this minum-minum. Itulah orang fikir sip with Igan ni minum yang mabuk. Padahal sip itu minum. Saya tanya saya punya anak. Saya punya anak time tu berapa umur dia 3 tahun. Saya bilang an art studio is like a ship. Habis dia suka tengok kartun yang ada pirate lah, ada kapal-kapal. It needs a name. Saya bilang. Saya tanya lah apa kau rasa papa punya studio nama dia. Dia suka minum susu dia dalam sippy cup bah. Yang ada lubang kan. So dia cakap lah sip. Bilang siang. Macam semat. So dari sana lah start sip. Jadi orang ingat, ini mau ginum ini lah. Bully jugalah. Tapi lari lah sudah. Dia
dia ada background story lah, kan. Interesting lah. Okay, kita balik Okay. balik ke kiblat kita tadi tu. Okay, KL punya saya mau cakap street fashion lah, streetwear scene. Dia apa? Dia sudah matang atau kita boleh jumpa orang-orang yang educated, dirang faham apa yang dirang pakai, dirang tahu apa perjuangan fashion di sana. Sekarang kalau di sini kita ada segelintir lah kita punya art scene. I mean yang orang-orang yang kita kenal lah. Tapi dari observation kau, saya tahu kau masih lagi in this streetwear fashion. Kau ada kau punya kedai sendiri. Kau you're into this kan. Kau nampak apa gaya yang 90s, the 2000s, sekarang lagi 2020 sudah. How do you see streetwear, street fashion, street art? Macam mana dia punya kematangan di KK sekarang? Apa yang kau fikir? Kita cakap mana lah, untuk merangkumi semua ni, kita cakap dia creative industry lah. So kematangan industri sini a bit up and down lah actually. Ada few times yang dia lebih matang dari KL, ada few times dia down. Sebab ada few people yang di KK ni kan, di Sabah lah in general, yang passionate bah, yang lebih bagus daripada orang luar actually. Cuma the problem is here is kau tidak boleh cari makan sangat bah with this kind of thing, with this sebab dia undervalue. Sebab orang ingat kita buat ni just dia ni buat benda yang membuang masa saja bah. You know what I'm saying? Sebab kau pun tahu macam mana dalam bidang ni kan. Kau tidak boleh kau tidak boleh full time unless you are really lah. Ada base sudah lah, ada duit sudah lah. Ada bless ataupun ada orang bilang ada kekayaan sudah lah. Yang macam tu lah. Sudah sedia kaya lah, Sudah sudah duit lah. The struggle di sini itu sajalah basically. Sebab people outside macam orang tidak berapa pandang macam local brand ni. Dia kalau kita boleh compare, I rather compare with the Indonesian punya lah. Sebab KL pun actually ada up and down dia juga sendiri. I rather compare with Indonesian lah. So Indonesian is the whole another different level lah from us. Diorang punya scene lebih besar, dengan lebih meluas, dengan lebih true lah orang bilang. Sebab diorang punya sana memang, bagi diorang sana, I was there a few times juga kan. Saya ada jumpa a few people yang buat benda ni bah. Bagi diorang is do or die. You know what I'm saying? Di sana. Sini kita macam I don't wanna die. Bila saya perlu duit, saya buat lah. Yeah, you know what I'm saying? I don't wanna die. So I buat benda lain. Macam I do this kind of type job lah, macam full time job lah. Difference ada is a do or die. So when you have that mentality kan, dia punya quality lebih tinggi bah. You go all the way lah. Yeah, you go all the way bah. Because what? Because kau risk everything bah. But kita tidak ada luxury itu bah di sini. Sebab kita punya mentality masyarakat pun, bagi orang art is a lower punya status bah. Berbanding dengan Indonesian art bagi orang is a same level with the professional. Macam bagi orang, if you an artist, macam pelukis ke, poets, you have your own value bah. Tapi di sini tidak. Di sini you cannot do anything juga actually, because if you try to ask macam I wanna this and that, macam duit kan for your art kan, for your label ke, for kan, if you wanna ask them to pay kan, ada mentality yang macam kita ni member je apa. Alah pik, diskon lah bah pik. Ya. Dia saya aku buat je ni. Kita ni family bah, begitu.
So Sama uncle pun begitu kah? Oh my god. So itu mentality kita, itu mentality sebab art bagi orang sini macam dia orang, yalah, if you look at the school pun, if you go to school pun, art ni macam untuk kelas orang bodoh. Ya. So perception orang kan yang after orang lepas dari sekolah tu, after orang graduate tu, art ni for orang bodoh. So bagi artis ni, bagi orang is orang yang tiada apa-apa skill. Yeah, so don't wanna pay for that. Don't mau bayar benda tu, and the value everything about the art scene tu. That's what happened lah. So salah siapa ni, Bek? I think it's the system lah, the system in the kita punya sistem pendidikan lah actually. Sebab even masa sekolah rendah lagi orang kita, this is a true story lah, this is my true story kan. Masa saya kecil lagi saya memang minat sudah buat grafik actually. Masa tu saya suka baca komik kan. Komik masa tu ada macam-macam lah yang import Ujang. Okay. So saya pergi dengan family saya bagi tahu yang kalau besar saya mau jadi macam macam pelukis lah, macam grafik something lah ya. Masa tu saya punya alat tujuan sudah. Tapi you can imagine lah, you can guess what my parents tell me lah kan. Dia cakap, kalau kau buat benda ni, dia bilang, kau mau beli susu pun tidak dia bilang. Kau mau beli susu pun tidak mampu nih nanti, sebab kau akan jadi miskin kalau kau mau buat nih. So from that on macam, imagine lah if you are told at that age kan, yang kau punya cita-cita ni Tidak bagus. it's a waste of time, ya, tidak bagus. So kita membesar pun kita jadi macam macam takut lah. Kita takut yang mau buat benda ni full time. Kita mesti ada backup juga. That's the problem. That is the root punya lah. This society punya pandangan mah on the artist itself. Art itself lah, not just artist. Macam dorang punya pandangan kan, if you doing this full time, nobody gonna macam care about you. Yeah, you gonna die from it. Yeah. So mentality macam tu lah yang kasih jatuh all the industry actually, industri kreatif ni. So that's why balik kepada t-shirt tadi, itu yang jadi dilemanya sebab ada t-shirt makers ni atau t-shirt designer ni atau brand label punya ni kan. Diorang actually ada yang boleh pergi jauh bah. Boleh pergi, I think diorang boleh import, diorang pergi Europe, diorang boleh pergi US, Indonesia. Tapi they play it safe. So when you play it safe, the quality is down. When the quality is down, people, lah, tidak akan support you lah. That is the main problem lah now. Macam saya nampak this, are we good? Okay. Macam saya nampak ini penyakit bukan di Malaysia saja. Macam saya pernah nampak ini satu brand, Mambo. Ya, Australia kan. Yeah. So dululah dia zaman Quicksilver, Billabong, Maui semua tu kan. It has this fine art punya feel bah yang dia ambil Keith Haring kan. Yeah, style macam yeah. kan. Yeah. All these Italian punya painters, dia kasih tune sikit jadi dia punya t-shirt. And it collaborates with those artists bah. Macam baru-baru saya pergi Paksen ke tu? Aeon, KL ke atas. Nampaklah Mambo. Happy lah habis kau nampak Mambo punya sign kan yang okay. So habis nak pergi tengok. Crap ni dia punya t-shirt semua yang banyak lagi warna yang ini. Dia punya macam kuning terus satu color. And then itu pun yang bukan saya bilang design dia tidak lawa, tapi kan it's not as ambitious macam dulu-dulu bah. Dulu-dulu dia really push it ni. I mean, the same actually. Kenapa? Right. Also actually benda macam that kind of thing is what they call is over commercialized. Yeah.
the problem is di sana pula bukan tidak dapat buat duit, tapi terlampau banyak buat duit. Oh. That's the problem. Itu pun dong So tidak. dia macam take it for granted lah. Yeah. So if you're too comfortable also, dia akan a bit down lah, unless dia punya the owner is really taking care of their own their own brand. So Oh, yeah. okay. Dan itu pun terjadi actually sama Beb. Hmm. Beb actually started by Nigo. Tapi after in what year dia jual sama satu conglomerate in China bah. So after Nigo sold the brand to that company kan, for me it become mana sudah macam commercialized. Dia tidak feel Nigo sudah. Dia lebih kepada I don't know, dia macam ciplak sudah. So No wonder semua babe nampak macam macam yang tidak feel sudah kan, macam yang orang bilang. So it's different than lah. Tapi that kind of thing you cannot blame the juga lah, because everyone have their own style juga apa macam mana mau buat business actually. and business is business lah. When you there already, when you macam kau sudah berada di sana, contohnya saya punya brand sudah besaran sampai ada di Paksen sudah, is macam saya pun macam saya rasa I don't want already sudah tu, macam saya rasa it's okay lah bagi orang lain lah ini brand. For me macam saya mungkin akan saya mungkin akan tukar brand lain lah. Same thing that happened with lah macam Nigo actually. Lepas dia jual tu kan, actually dia sudah sampai tipping point yang dia sudah puas betul. Oh. Yeah, that's that problem dia bukan masalah tidak berjaya. Itu masalah sudah terlampau berjaya. So dia sampai sudah satu point yang dia sudah puas hati kan. Dia bagi orang and then dia buat benda lain. So now Nigo dia ada buat human made lah pula. Oh. Yeah, so macam tu lah. Dia punya story tu actually. Human made apa tu? Human Made is Nigo punya brand lah yang Oh, sekarang. okay. Ya. Itu yang dia punya project saya sangat sekarang lah. jahil barang-barang begini. Dulu saya pernah, yalah zaman-zaman tu lah, Quicksilver. Bila bang saya pernah cuba untuk mau tahu apa ni brand. Time tu kau ingat West End kan di Center Point? Ada satu kedai kecil dia macam Yang jual-jual macam barang-barang tu. ya kalau sekarang mungkin Supreme apa, tapi dulu yang entah apa-apa lah ada sana pukul 5 pun dia jual. So the scene now is macam kau cakap tadi lah, over commercialized. Tapi yang saya fikirkan okay lah, let's say lah vandalism lah. Kalau lah kau sudah your tipping point kau bilang kan. Kalau kau mau jual sama konglomo dari US, should you be telling your people yang support kau, look, saya mau kasih jual sudah, so mungkin lepas ni kau punya perjuangan sudah lain. Should they know atau is it like in a contract or something? Well, for me kalau macam depends on the lah, macam kalau saya jual, let's say lah, saya punya sudah besar kan, orang mau beli sudah. It happened to my friend actually. Actually this is benda ni berlaku. My friend is ada satu brand Defy nama dia. So dia pun sampai sudah macam dia tidak mau buat sudah apa-apa. So dia jual lah. Bagi saya personally, people should know lah. People should know lah. Yeah, your supporters should know lah, because you're putting your apa ni? Image, your kau punya apa ni, integrity in the line. So people should know what happened to this brand. Yeah, kau tidak boleh lah juga macam diam-diam saya lah peduli ada orang tidak boleh juga lah. So the owner should lah. But usually kalau macam sudah sampai dah tahap kan, orang tidak peduli sudah pasal owner apa sudah. Diorang just mau buy the brands saja. So that's what happened with Mambo, that's what happened with sudah. Macam supporters of Shepard Fairey. Shepard Fairey ya. Kan dia dulu orang bubut dia punya brand because of him, because of the movement, Andre the Giant. Dan tiba-tiba sekarang I think it's still with him, tapi kan macam
kau tengok orang yang membeli pun kadang-kadang kau tengok yang Yeah, kau faham ke apa ni barang ni. So it goes back to streetwear, street ideology. Sana yang segregitan sikit kita punya younger generations lah di KK yang dirang pandai pergi bandel, tapi dirang punya niat tu kan, because apa yang saya faham lah, bila kau beli bandel meaning kau support the underground, support the downtrodden society, sebab dirang jual balik benda-benda macam ni kan. So kalau kau terjumpa benda branded, itu kira bonus lah. Tapi yang budak-budak sekarang ni kan sengaja pergi bandel untuk korek, mau cari kami mau yang ini saja. We don't give a shit about yang benda-benda lain, kami tidak support yang itu. Kami mau yang ini saja. What do you think about that? For me, it's up to the person lah, because I don't wanna, macam kita tidak boleh juga paksa orang how they wanna think. Macam this happen with the every scene lah, not just clothing scene, not just music scene, industry, apa ni, art scene. Everyone have their own punya ideology bah. So if you wanna push people kan macam kau tidak boleh buat begini, kau tidak boleh buat begini, ini kau tidak boleh buat. Sebab it's a free world. You can do whatever you wanna do. Macam, but for macam yang sudah ada knowledge, yang orang bilang sudah berpengalaman kan, what they can do is just just educate properly lah, yang bagi tahu macam mana yang betul-betul, macam mana bagi tahu dengan penuh dengan hati-hati sikit lah. Sebab younger generation tidak boleh kena marah sikit je sekarang. Diorang punya attitude ni diorang lebih tahu dari orang lain. But for me, that's what happened lah. Actually benda ni berlaku semua generasi lah. Actually masa kita Kan, betul juga masa kan. kita muda pun kita buat benda mana juga kita peduli kan. That's what happened lah actually. Betul kan. It's a normal cycle lah. True. Sekarang apa yang kau buat sekarang ni? Kita beralih dulu, kita punya soalan-soalan ni. Ya. Kasih ringan sikit. So, saya punya projek sekarang is ada satu channel, YouTube channel. Kami akan buat satu platform for local performance talent lah. It's called Ekspresi Borneo. What kind of talent? I mean, Anything to do with performance lah. Macam apa-apa yang berkaitan dengan performance. Either you dancer, poets, macam acoustic, singer-songwriter, band, rapper, whatever lah. You can. luas dia ni. Yeah, it's like a platform untuk semua talent di Borneo lah. But must be original lah. Macam contoh, you wanna do song, kalau kau setakat cover saja, tidak lah. Everyone can cover ya. Must be original lah. Sama juga dengan poets. Kalau kau just recite orang punya poems, there's no point lah kan. Betul. So originality yeah, lah. must be come from your own your own punya Titik ideas. Yeah, titik perlu sendiri. So what we can provide them with stage, dorang akan kena bagi apa yang dorang perlu lah. Let's say macam band kan. Usually kalau band macam pergi satu tempat, dorang kena macam especially di di Sabak ni, kita cakap Borneo, Sabak lah. Dia biasanya dia tidak kena appreciate betul. Contoh you band, you want this one. Why do you want that one? Because it's your punya your punya art bah. So you know, macam kau painting kan, you want this kind of color. Why do you want that kind of color? So it's yours bah, it's your punya bah. But usually orang di sini dia tidak akan peduli itu semua. Dia cakap you use this lah, same thing sama. So Ini murah. yeah, something like that lah, mentality macam tu lah. So I don't want to be like that. Saya tidak mau macam begitu. Saya mau yang datang pergi show kami puas hati. So dia macam mau begini, kami akan
kami akan bagi orang yang the best supaya orang punya craft boleh show off bah, betul-betul. Tapi within means lah. Kalau orang minta roket kan benda yang tidak logik juga kan, tidak dapat lah juga kan. That's lah. Within means lah. Meaning kalau kamu minta benda ni kami ada, okay. Tapi kalau but we try to provide the best we can lah. So kami dapat kerjasama, kami dapat support dari Soundtech Production, which is kira lucky juga lah actually sebab tidak banyak juga company yang sanggup macam bagi benda-benda begini di lokal punya tidak banyak. Sangat sangat lucky. Tidak banyak company yang akan bagi kau apa yang kau mau. So thanks to Mr. Kenny lah, Mr. Kenny, Jonathan Sir, dorang-dorang ni yang kira the founder lah for this show. Taiko lah. Kira taiko lah. So yeah, that's it lah. Maybe by July kami publish lah the content. Oh, Julai sudah ni. Ya, July sudah lah ni. Lebih tunggu lagi. Okay, very looking forward. Saya tengok kau punya Insta stories macam Yeah. macam siok ni. That's the thing lah. I want to provide the best lah. Pick. Coba kita cerita pasal music scene. Before kami take, kami sudah bincang panjang, so kami sudah rancang sudah apa mau cakap lepas ni. Ya. Supaya senang. Hah? Itu merah. Bukan tu trigger. Hah? Mati. Okay. Okay, sudah. Kau main-main dia bah. Rolling. Okay. So tadi sebelum kami rehat kami sudah bincang-bincang apa topik. So sekarang kami akan berubah topik dengan si Apik. Yeah, rhymes. Pik, kita pergi music scene. Right. Saya mau tanya kau pasal kamu pernah organize satu gig di apa tu shopping complex yang colourful di Kepayan tu? Adakah? Pernahkah? Macam pernah nampak. Apa nama itu? Kepayan apa itu nama itu? Central Central Plaza. Central Plaza ya. Actually bukan kami tu yang organize, is our friend juga lah si Sazwani. Okay. But saya punya gig banyak buat di yang baru-baru lah, banyak buat di di Surya Mall. Black Box. Oh. Yeah. But before that ada lagi lah tempat lain. Saya start buat gig ni actually, show ni actually dari tahun 2011 sampai sekarang lah, ya non-stop lah sampai sekarang. Is during that time show tidak banyak lah. So basically what happened was kami lepak-lepakan. And then kawan saya ni dia ada band. Dia macam mana lah, macam cakap-cakap lah, macam kami ni susah lah mau cari dia bilang kalau mau main gig ni begini-begini mesti susah mendapat slot pak. Terus saya pun bagi idea lah, bagus kita buat sendiri Kan? daripada tunggu orang lain. So that happen lah. Start dengan first gig. Actually kami buat first gig tu kami minta sponsor. CP minta sponsor, ada satu kedai last time di CP juga. Dia bagi kami 300. Dari 300 itu kami buat flyers, tiket semua, book. Kedai ni yang sponsor 300 ni kawan kah atau? Ya. Okey lah. Kira macam Dia nampak lah apa kemana ni barang ni. dia kenal lah, tapi mau cakap kawan rapat tu dia lah, macam yang biasa-biasa jumpa yang Oh, saya. okey. Ya. Oh, dia ada ada faith in humanity. Sebab dia buat juga macam masa tu dia jual baju untuk juga dia target budak-budak teenagers juga So I think dia punya win-win main point lah. itulah mau dia punya So what happened, kami buat show, kami book the band. Masa tu memang tidak tahu apa-apa, buat saja sembarang saja. Dapat band dari Brunei satu, Sarawak satu. Tidak tahu macam mana jadi pun is by macam friend to friend macam kawan last jadi. Tapi the thing is kan masa first show tu kan
Kami buat di Cowboy Bar di Oh, okay. that City. Ya, City. That was macam first show yang banyak banyak genre bah. It's a macam sebelum before that macam banyak yang contoh kalau macam genre metal, all metal, kopang all punk. But masa kami itu kami tidak suka begitu. Kami macam kira prejudice bah, macam begitulah kononnya. Jadi kami buat macam-macam genre. So what happened was so many people orang datang banyak gila. Terlampau ramai orang. Kami pun tidak expect yang begitu ramai. Sampai di luar pun penuh bah, dalam penuh, luar penuh. So biasalah kalau sudah ramai-ramai itu ada yang bodoh-bodoh mabuk terus bergaduh. Tapi the thing is yang bergaduh 2 orang saja. Tapi orang yang tengok kan ramai. So orang Ada yang tolong kah? Tiada. Yang Ambil gambar. siapa tidak tahu apa di mana orang bergaduh pun saya tidak tahu. Tapi the thing is macam ramai gila orang sampai orang yang di SCT time tu kan yang limpas-limpas. Tahu ingat kami ada berriot bah. So, semua pun dress up hitaman semua tu. Tahu ingat kami ada berriot bah. Sekali polis datang geng. Polis datang. Saya bagi tahu yang di luar tu kamu masuk dalam the venue sebab polis tidak boleh. I know the fact that polis tidak boleh masuk sembarangan. Tertutup lah. Ya. Tegil, dong lepak juga di luar. Sekali datang 3 lori. Nangkut. Kena angkut semua yang di luar tu. Yang bikin kesian ada kawan saya kan. Baru turun dari bus, kena angkut. Saya benar macam Belum lagi tengok line up. yang sedihnya yang datang dari jauh-jauh pun yang macam tidak sempat main Alamak. So kami buatlah last minute punya show di atas. Masih baik ada satu tempat kedai jamming sana di atas tu. So buat saya lah. So that was my first Mos? show. Bukan. Ini tahun berapa nih? Tahun 2011. Oh, tiada sudah Mos. Apa itu di atas Cowboy Bar tu ada satu tu. Saya lupa. Alah, ya. Dia selalu Itu, kasih pinjam dia punya sound system tu. Si Saya John, lupa si sudah. John. Ya, So situ. besar. So memang gila lah time tu. Afterward start dari situ saya banyak buat show. Ada 1 tahun tu macam every month saya buat. Kau bikin duit kan ni Bang? Mana ada. Benda ni during the peak adalah. Tapi kau tahu berapa saya dapat 300. Itu pun saya Untuk belanja segala orang. pening kau tu. Ya. Itu pun saya belanja orang yang makan. Di sana juga habis. Di sana juga habis. Dan dia macam macam I don't know, macam masa saya buatkan macam saya pikir satu saja kalau saya tidak buatkan orang yang sudah bagi harapan sama saya sebab ada few people yang sudah bagi harapan my band kena play lepas ni. My band kena play lepas ni. Macam saya tidak mau juga let them down sebab dorang tidak tepat juga mau perform. So saya buat sajalah sampailah. Oh, lepas gig ini kau rasa kau kena bikin lagi satu gig sebab diorang mengharap kau begitu. Oh, astaga. Macam it's a for friend punya kawan-kawan kan yang bikin kau semangat juga. And then kau dapat support juga dari your friend. That time memang Unity memang gila best lah. Memang terbaik lah. Kami punya nama masa tu, kami punya community masa tu nama dia The Rebel Union. Ya, saya dengar tu. Ya. The Rebel Union ni dia ada macam 20 people inside dalam the group tu. So dalam tu semua memang bagi semangat sokongan yang lah. Memang betul-betul unite lah kami masa tu. Memang sampai kami boleh buat setiap bulan. Biarpun tiada duit. Tiada duit langsung. Kami macam yang main sembarang lah. Kadang-kadang kami book artis. Oh, dia ready datang. Okey sudah. Terus main saja tanpa apa-apa yang macam ni macam tidak peduli sudah apa yang akan berlaku. Kau tahu tak? Kan kadang-kadang risiko dia polis datanglah, ini datanglah, tidak lah. Tapi do you guys make sure yang semua yalah kau bilang tiada macam mana? Tiada struktur, tiada planning. Tapi
I assume memang ada something yang kamu plan di belakang tu. Yeah, for the first years memang mostly saya yang buat. Mostly memang saya akan plan semua dari A sampai Z. Dari What do you have to make sure to make it happen? Apa your personal checklist lah? for me macam untuk satu show I have to book the band lah first. Okay. From where tu tidak kira lah luar negara kah dalam negeri kah, everywhere lah yang saya boleh dapat. And then saya kena tahu bila dong datang, siapa yang datang, dong tinggal di mana, saya kena bayar, saya kena buat semualah, ambil dorang di airport macam mana. And then masa show saya kena settlekan venue, saya kena bayar the sound system. After show lagi kena bawa dorang makan, kena bawa dorang pergi tempat tinggal jalan-jalan. And then paling ujung sekali antar dorang balik pergi airport, that's it lah. Tapi memang Banyak kerja tu. banyak kerja lah. Masa saya mula-mula buat tu memang gila juga lah. Masa mula-mula awal-awal tu. Luckily during tu kan gradually our macam saya punya kru-kru tu semua pick up bah, macam pandai show terus bah. So ada satu time yang macam semua pandai kan. Semua gila sudah yang memang betul-betul Tahu sudah di mana semua, kurang. ya. Saya ada satu time yang saya tidak boleh buat apa-apa ya. Saya datang saya ready semua. Senang, Itu yang saya bangga lah, saya punya kru lah time tu sebab Rebel Union. ya masa tu diorang masa tu semua baru habis belajar, ada yang masih belajar, ada yang apa. Paling muda si NN nama dia. Paling muda, I think macam kau pernah dengar juga tu. Dia memang gila garang lah time. Dia kalau atur band ke siapa-siapa ke di gig kecil ya orang dia. Tapi dia bawa begaduhan budak pang yang besar ni. Dia bawa macam yang saya pun takut. Dia yang dia yang pergi depan. Sekarang orang so what happened with them is macam semua sudah apa? Semua start ada family sudah. Semua start berkahwin sudah. So basically I'm the only one yang ni belum kahwin ni. Sabar, Pek. Sabar. So you know what happened lah. So sekarang saya kurang sikit lah. Ada few show itu pun saya ikut macam my friend punya show. Saya tolong lah, tolong punya kan. Tapi it was best time lah. Yang macam orang bilang macam the best run lah masa tu. During 2011 all the way to paling last kali buat show sama-sama 2017 lah. Ya, around that time lah. So what's the plan now? Huh? Apa? Kau bukannya tua sangat pun. So now is I focus just lah by my business, buat kedai dengan the show lah yang saya cakap tadi pasal the Bahasa Borneo tu, pasal ekspresi Borneo tu. I'm gradually moving into the mainstream punya side lah. With all this knowledge from the underground lah. Yeah. Which is relevant. I Yeah, actually saya kena panggil pun actually based on my knowledge on the underground lah actually. Because sebab saya buat benda ni baru doang tahu yang saya boleh buat manage satu benda bah. I mean, the type of yang can execute plan bah. So to say macam saya menyesal ke apa ke, to say I regret doing this ke, tidak juga. Even though banyak juga lah saya punya pengalaman yang macam orang bilang bad, yang sampai pernah kena pukul, pernah. Berapa kali kau pernah kena pukul ni? Dah je lah banyak. Ada a few time kena ugut lah. Because of ada macam people yang tidak positif lah. Because kadang-kadang kau terlampau kan. Kau terlampau macam up there. Yalah, kau boleh kasih happy Yeah. semua pihak kan. Macam ada yang salah sangka bah. Macam dia ni memang cari pasal ni sama saya. Padahal saya punya niat tidak pun mau cari pasal sama siapa-siapa. Saya punya niat just mau buat benda tu jadi bah. That's it. Itu saja. Tapi mungkin orang macam dia ni mau kacau saya punya line ni. Macam Ini organizer lain lah ni. ya, kira macam begitulah. Bukan juga organisasi lain lah, macam kawan-kawan orang gitu. Pernah lah tumbuk sekali sampai woi, gila.
masa 2000 berapa itu? I think 2012 ke 13. I don't know lah. Memang jatuh je lah. Tapi nasib baik tidak kena tidak kena keroyok. Hoi. Kira macam Yalah kan we are in this industry, we are in this scene yang lagu-lagu pun ganas, lifestyle pun ganas. Memang benda macam tu kau kena tunggulah kan. You anticipate those kind of things. So during shows kan kadang-kadang orang pun mabuk, you know. Macam hyper sebab sudah menari, sudah moshing, sudah Ini kayak kau tiap puas hati tu. What? ya, hype sudah. Jadi bila-bila boleh meletup. So itulah jadi that time lah. But it was good lah. Tu saya macam saya mau saya tidak menyesal buat apa-apa yang saya buat lah so far. Okay, ganas sudah. Okay kan. Politik sikit-sikit sudah. Acin sudah. Ada time kau bikin kau punya gig ni kan. Hawa. Orang bikin like yang memang paling tidak bagus lah, like they drug deal lah time kau punya gig. Ada kan? Negatif. Punya influence lah. Kira macam actually my show is setiap kali saya buat show memang saya akan tulis lah no drug, no alcohol, no violence. I mean, itu standard lah kan, tapi ada yang tidak ikut kan ni barang. Ada pusher-pusher datang yang, wah ini muka memang menjual ni. Because I firm belief of drug free lah. Because saya pun bergaul dengan budak-budak drug free youth. Saya sendiri pun tidak ambil drug. Straight edge lah. Ya, saya betul-betul. Saya sendiri pun tidak ambil drug. Saya tidak merokok. Saya just. Boring lah kau babe. So dalam setiap show saya tekankan itulah. Because saya pun ada saya macam kira ada mantra apa. Mantra ni saya dapat dari budak-budak hardcore. Okay. Dari ada satu band nama dia Bad Brand. So dia punya mantra PMA. PMA is positive mental attitude. Okay. So that's my my kira macam gaya hidup saya lah. Whatever you do kan macam whatever you zikir kau lah. Yeah, whatever you do kan macam orang lain buat up to them lah. Tapi as long as saya ada positive mental attitude, saya tidak mau macam kasi rosak orang-orang yang di bawah saya apa. Oh. So basically orang selalu ingat kalau show on the ground ni macam punk ke, hardcore ke, metal ke, semua yang bunuh kambing macam yang itu raya korban ni. Ya, semua yang orang ingat macam ada darah-darah kan. Orang ingat begitu lah. Orang ingat macam kami ini angkel-angkel lah ni kan. Alamak. Banyak yang perception begitulah. Maci-maci, paci-paci lah ni. Aduh. Perception yang kami ni di sana macam ambil dada apa semua apa ni kasi rosak anak orang. Tiada lagi. Actually dalam show underground kan actually we treat women kan equal to men. And then kita respect dorang lebih The paling benda yang kami tidak tolerate is macam kau grab the ke perempuan ke sexual harassment. Harassment ataupun apa-apa gangguan yang lah. Macam you treat the girl macam ke macam kau langgar-langgar dia ke. I think that's the good thing about the underground scene. Yeah, because that's what macam most of the genre kan dorang ada satu dorang punya ideologi yang kita tidak boleh sama dengan apa yang orang pikir kita begini. You know what I mean? Macam macam orang ingat kita ni merokok. Kita orang especially macam orang-orang luar lah, macam especially orang yang tidak paham yang pasal di scene lah. Dorang ingat kita ni dorang ni merokok ni, bidada ni. Macam keserosakan orang ni. Macam mentality orang-orang yang dalam scene ni kan mau proof yang dorang tu wrong. So that's what happened. Sebab itulah macam dorang punya kalau kau anggap kami membuat begini, kami tidak akan buat benda tu. Kami akan buat benda lain yang positif. Yang kau tidak macam kau tidak expect yang dorang ni begini ya, begitu. Sebab itulah banyak budak-budak macam punk rock, punk sulap macam yang terkait dengan muzik bah. Contohnya macam Marginal.
macam orang-orang yang apa ni, budak-budak skinhead. Ramai yang buat macam charity, dong buat food not bomb, dong bagi-bagi orang makan apa semua. Itu mentality macam mentality daripada underground punya scene. Because Untuk orang yang tidak tahu apa itu food not bomb, cuba kau cerita sikit. okay, food not bomb ni macam movement, saya pun tidak berapa sangat lah, tapi dia movement yang untuk bagi orang-orang makan lah, untuk orang-orang yang tidak berkemampuan untuk dapatkan sumber makanan lah, yang begitu. KK masih ada tu? Not macam dong tidak officially panggil diri dorang food not bomb lah, tapi still ada lah. Oh. Yeah, just some of the people yang macam budak-budak macam saya cakap tadi, budak-budak punk, dong si Benny Pangazau, budak-budak skinhead. Ya, budak-budak skinhead yang yang boot yang tuh jaket-jaket besar-besar tuh. Orang ingat gangster tuh. Itulah yang paling banyak kasih makan orang di tepi jalan. Dia macam Apollo, dia keras di luar, lembut di dalam. Ya, actually itulah macam kami ni macam bukan kami lah, macam the scene lah, the scene ni macam dia defying people expectation lah. Betul. Dia tidak boleh sama dengan apa yang orang pikir kita ni begitu, kita pun begitulah. Sampai satu tahap kau punya parents bilang, bagus pula kamu punya scene ni kan. Saya mau join lah, kamu pergi gig lah. Di sana, okey, tidak boleh. Itu mungkin saya berubah kali jadi nasyid kali. Kan dia macam as long as kau punya parents tidak terfikir untuk join, it's still legit. Masih boleh kau panggil underground lagi. Rebellious lah. That's the only rebellious thing yang dong buat lah actually. Defying parents punya saja. Saya mau share something lah. Okay. Lihat lo. Jangan kau tekan balik kah? Kalau kamu tekan kasih tahu kami, then kami stop. Hah? Ya sudah. Okay. Itu lagi lah, last. Aduh, berapa minit ni? Ada satu gig, ni saya mau share lah sikit. Ada satu gig di Keningau. So before this, my mom bikin tapai workshop. Dia bikin bengkel macam mana bikin tapai. Kan orang dusun kan. So a few gang datang, and one of them memang jenis taiko underground scene lah. Okay. Saya mau cakap siapa lah nanti Okay lah. keterak terlampau. Jadi my mom kasih tumpang di rumah. So this one band dari New Zealand gitu. New Zealand datang, pergi tumpang my mom di rumah lah. Okay. Bagi CD, biasalah kan, the scene orang, how they express their gratitude. My mom pun masak apa semua kan. Terus pintar ni artis itu, the jemputan tu dari New Zealand pergi cakap sama mami saya, aunty kalau kamu datang tiap kali perform, kau datanglah. Terus yang si Ate ini ada time tu. Terus my mom tanya lah, boleh kasih ikut kamu? Meh, ini punk gig kan, yang baju entah apa, muka apa, kamu bawa lagi budak lah, dia punya cucu. Terus yang terus bila dia mau komplain lah sama saya. Habis the people pun saya kawan juga. Dia bilang kan, belum dia bawa saya lang. Buat apa mau bawa kamu? But actually it does happen lah. Actually pernah a few times juga lah. Macam saya punya show kan. Sebab ada di kalangan bands kan, the band punya tu. Ada yang bawah umur. So kadang-kadang ada yang kan, bapak dong datang nih, parents dong datang nih ya. Just to make sure, okay. So ada tu yang so datang. So kau pernah sepelik lah. Kadang-kadang ada tu pernah di Kawai Bar tu. Yang imagine di Kawai Bar biasin. Ada satu family ni yang dengan mama ada bertudung, dengan dia adik-beradik dia semua boleh. Nak moshing bagus-bagus ah. Kau pun yang macam lama macam mana ya. Boleh lah. Aduh, berdarah. Semua yang bagus ni semua jadi polite tu time tu.
But for me, not my parents lah. Tapi kalau macam parents orang lain macam mau support dong punya anak, no problem lah. Ada cara dia lah Ada kan. cara dia lah. But Kau hantar saya lepas di jalan raya, bye-bye saya gitu. Jangan ikut. rosak mau image. Lain lah kalau mama kau pergi mau rock ke. Banyak macam-macam dalam show macam-macam ada, macam-macam kau jumpa. Kadang-kadang benda yang kau tidak expect pun ada. Macam tak lah. Sebab dia punya kan anything goes lah kadang-kadang. Ya, Macam betul. syok je lah. Cincai bah orang rock ni. Nama pun rock. Okay, Fik. Sebelum kita bersurai, Ya. ada apa-apa last yang kau mau kasih share kah, kau mau cakapkan di luar, kau mau promo, kau punya kedai kah? Okey, ya, siapa-siapa saya promo sedikit lah. Promo. Okey, siapa-siapa yang mau cari barangan vintage, baju-baju apa semua kan, boleh pergi kedai saya lah di Warisan Square. Warisan Square di ground floor sebelah Orange saja. Ya, kalau kamu datang sana, kamu sajalah, tengok saja ada tu, kamu kenal juga itu. Saya punya kedai itu macam rupa saya juga sedikit. Ada iras-iras saya juga sedikit. So kalau kau datang kan, kau nampak oh ini kedai Apik Ini kedai si Afik ni. Kedai Apik ni. And then kami punya saya punya latest project is Ekspresi Borneo. Mungkin masa ni keluar, mungkin sudah keluar juga dia punya video di YouTube. So kamu support lah. So dalam tu ada band, ada singer songwriter, ada macam-macam lah, ada rapper. Mungkin support local punya scene lah in your macam in your own way lah. Meaning to say your way tu macam kau view, kau klik like, kau subscribe, kau komen, kau bagilah pendapat kan. Kalau kau macam cakap-cakap Support lah, pula, support. ya. Kalau kau macam cakap-cakap saja di Facebook, apalah tu, kau kena express diri kau lah. So that's it lah for me. Thank you to Egan also for inviting me to this Okay, show. Syok je ni, cerita-cerita ni. Kau apa sih mau tanya saya tadi? Sudah. Ekspresi Borneo ada sudah dia punya link kah? Ada YouTube channel dia sudah? So far, I mean, kalau ada, I will link here lah di bawah di description. So far belum ada, tapi if nanti kalau kami, let's say kami publish dalam masa terdekat, nanti saya just bagi kau link lah. Tapi kami ada Instagram account Oh ya. Ekspresi Borneo @ekspresi Borneo. Sekarang ni kebanyakan saya tengok macam semua behind the scenes gitu lah kan. Ya, ya. Itu yang smart mah. Follow that one lah, follow situ. And then kamu boleh juga macam let's say kamu ada talent kan, macam ataupun kamu kenal orang yang ada talent tapi dia ni macam susah mau, macam orang bilang orang mau kenal, kamu boleh DM kami bagi tahu kami siapa talent tu. Ya, kamu beritahu lah proper lah, janganlah macam hoi ini ada talent, ya, jangan begitulah. Kamu cakap lah, kamu bagilah link dia. Beradat lah sikit kan. Beradat lah sikit lah. So ya itu saya punya lah next project. Alright. Thank you. Okay man. Macam tak puas pula saya bercerita. Nantilah kita Alright, bikin boleh, part 2 kah, part 3 kah. Boleh bah, no problem. So this is Sip with Egan. I mean kalau kamu ada komen, mau komen kah, you don't have to comment here. You can go straight to Afiq punya channel, links, whatever, Facebook. Dia sangat pedas di Facebook. I love his status kadang-kadang yang saya ada terfikir bah mau cakap begini, tapi macam saya tak berani. Terus itu orang sudah cakap yang sit. So that's Afiq. Untuk yang terkenal dia, saya kenal kau bila lagi ya? I think 2010 lah. I think I officially know him 2010 during the first voice out di One Borneo. Ya, youth rap. Ya, We were in the semua pun time itulah kami macam pandai. Rupa-rupanya noob. Okay, this is Sip with Egan ending now. Ciao.